Alright, bisa dibilang untuk video kali ini adalah sebuah kabar yang update ya, yang bisa dibilang juga sangat hot, di mana ini menjadi trending topik di mana-mana. Itu USDC guys. Dimana USDC ini adalah sebuah stable coin ya, atau pengganti mata uang fiat dolar gitu guys. Untuk kita bisa mentransaksikan jual beli kripto, di mana terjadi collapse atau terjadi keruntuhan hari ini guys. Gila, lihat. Sekarang 1 USDC ini setara 14.000, sedangkan normalnya umumnya kan sekarang US dollar itu berada di area 15.500-an kan ya per 1 dolar. Kalau kita convert ke rupiah, sedangkan USDC sekarang anjlok. Apakah ini akan terjadi sama halnya seperti yang terjadi terhadap UST beberapa bulan terakhir dan akan terus anjlok gitu guys? Ini akan menjadi concern. Dan makanya ini menjadi trending topik di Twitter. Orang-orang banyak yang was-was itu dengan terjadinya ini. Dan bagaimana atau apa impactnya terhadap market crypto. Oke, nanti kita akan bahas beberapa sentimen dan newsnya ya guys ya. So langsung aja ke pembahasannya, let's go. Gas bro! Yo, what up guys? Balik lagi channel Sana guys, and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Konten kali ini mungkin akan banyak kita fokuskan terhadap USDC. Salam welcome buat teman-teman yang baru masuk ke channel ini, dan juga jangan lupa di like dulu guys sebelum lanjut nonton sampai habis video ini. Dan semoga konten kali ini memberi tambahan informasi buat teman-teman. Silahkan juga cek video-video gue sebelumnya untuk melihat bagaimana pandangan gue terhadap market crypto sekarang. Oke, so ya langsung aja guys, kita lihat ke berita pertama. Kita lihat Silicon Valley Bank collapse, USDC ambles. Di mana bank swasta terbesar ke-16 di Amerika Serikat, Silicon Valley Bank atau SVB ini collapse setelah alami krisis modal. Regulator California menutup bank tersebut pada Jumat kemarin. Nah, kekacauan Silicon Valley Bank ini membuat perusahaan penerbit stablecoin USDC yakni Circle turut terkena imbas. Hal ini dikarenakan perusahaan ini menyimpan cadangan dananya di SVB guys, di bank tersebut. Nah, dalam audit pada 31 Januari, Circle mengungkapkan sekitar 8,6 miliar dolar atau sekitar 20% dana cadangannya ini disimpan di berbagai lembaga keuangan berlisensi nih di Amerika Serikat ya. Ini termasuk Silvergate ya, yang kemarin juga kabarkan collapse juga, dan Silicon Valley Bank juga. Ya, cadangan lainnya itu sekitar 33,6 miliar disimpan di US Treasuries yang dikelola oleh BlackRock melalui Circle Reserve Fund. Ini terdaftar sebagai dana pasar uang pemerintah dan dengan dana yang dimiliki oleh BNY Mellon. Ini bisa dibilang untuk yang kedua kalinya guys ya. Karena yang pertama ini kan tahun 2020 kasus COVID. Yang sekarang ini karena keruntuhan atau kebangkrutan sebuah bank. Dan banyak juga ya yang menangguhkan konversi otomatis dari USDC ke USD. Salah satunya Binance, dan salah satunya juga Coinbase dan juga Binance guys ya, yang lagi mensuspend untuk konversi USDC terhadap dolar. Mungkin teman-teman di sini yang pegang USDC stablecoinnya sangat dirugikan ya. Lihat penurunannya ini terjadi 9,8% guys. Sebenarnya gue juga salah satu yang dirugikan ya, karena gue juga megang hampir 50% stablecoin gue USDC guys. Dan beberapa lainnya di BUSD dan juga ada di USDT guys. Oke, dan ini benar-benar merugikan gue juga sebenarnya. Dan ya, kabar seperti ini kan, hal seperti ini tidak terduga. Dan lumayan banget guys, kehilangan 10% guys dari dana kita gitu ya. Wah, lumayan banget. Nah, di sini tapi kalau kita lihat komentar-komentar yang top ya. Lihat di sini komentar-komentar komunitas. Kalau kita trading arbitrage katanya ya, kalau kita convert nih USDT sekarang ke USDC dan tunggu dalam 2 hari dan boom katanya, ini kamu akan mendapatkan profit 5%. Tapi ini spekulasi guys ya. Secara fundamental kan ini mengkhawatirkan banget, bisa dibilang ini bikin orang panik banget. Kalau kita lihat juga komentar di bawahnya nih, pertama kalinya gue panik gitu ya melihat yang terjadi, dan juga membuat dia takut lah intinya guys ya. Makanya dia mungkin membutuhkan regulasi terhadap stablecoin. Kalau dibilang panik, baru kali ini juga gua bisa dibilang panik juga guys. Karena kalau gua melihat pergerakan Bitcoin gitu ya, gua nggak panik guys. Karena itu udah bisa dibilang kebaca lah, pergerakan Bitcoin turun seperti ini gitu ya, udah kebaca gitu ya. Mulai dari sini pump juga udah kebaca. Tapi kalau keruntuhan USDC, gua sama sekali nggak nyentuh chartnya, sama sekali nggak mantau sama sekali, dan itu juga nggak bisa diprediksi gitu. Kalau secara chart untuk keruntuhan USDC sekarang ini, di pegging ini yang terjadi, ini benar-benar nggak bisa tertebak gitu. Tapi kalau pergerakan Bitcoin sama sekali nggak panik gitu ya, karena ya udah gua riset dan juga udah gua analisa dari
tahun kemarin malah ya, dan oke gitu dengan pergerakan market Bitcoin dan lain-lain. Tapi kalau untuk USDC ini gua sedikit lumayan deg-degan sih dengan terjadinya keruntuhan ini. Kebetulan karena gua juga pegang USDC soalnya. Yang gua takutkan ini takutnya terjadi seperti apa yang terjadi pada UST ya, dengan backup algorithmic stablecoin. Tapi meskipun begitu, banyak sekali sih yang sebenarnya yang masih optimis kalau USDC ini memiliki fundamental yang bagus. Karena memang secara sentimen ya sangat positif banget untuk USDC ini dari berbagai pendapat analis gitu ya. Nah, kalau kita lihat menurut Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC, ini adalah kegagalan bank terbesar kedua dalam sejarah Amerika Serikat, guys. Setelah runtuhnya Washington Mutual pada September 2008. Gila ya. Ini sebenarnya bukan hal kecil ya, ini hal yang besar, guys. Makanya ya gitulah kenapa gua agak deg-degan juga gitu. Apakah gua harus convert gitu dengan USDT aja atau langsung dicairkan dengan rupiah gitu. Tapi kalau kalian ingin berspekulasi untuk melakukan arbitrage, malah sekarang ini kalian juga bisa membeli malah USDC yang mumpung lagi turun di 14 ribuan. Karena kalau kembali lagi stabil ya harusnya kan mengikuti harga dolar itu di 15 ribuan, 15.500. Jadi ya potensi mungkin akan untung di atas 5% gitu. Ini seperti yang dikatakan oleh si Jin ini ya, Asian Crypto Boy ini. Jadi untuk posisi sekarang ini gue juga masih hold aja sih si USDC ya, nggak gue convert gitu guys. Nah, terus ada juga pandangan dari si Fedrocker, ini bisa dibilang bisa menghancurkan crypto market nih, yaitu stablecoin seperti USD, USDC dan USDT. Ini bisa dibilang lebih dangerous atau lebih membahayakan dibandingkan berita atau FUD ya, dimana orang-orang yang mengkontrol stablecoin atau bank ini benar-benar bisa dibilang yang kontra terhadap industri kripto nih. Ya mereka mendapatkan profit dari memprovide stablecoin service gitu. Jadi menurut dia stablecoin itu nggak akan stay forever. Dan gue juga sempat menonton atau membaca ya mungkin salah satu BTC entusias, dimana ya inilah saatnya bagaimana kita waktunya untuk membeli Bitcoin dan tidak percaya lagi terhadap USDC atau terhadap stablecoin. Karena yang seperti gue tahu secara sejarah kan, dimana kripto dimunculkan dulu, semua pair terhadap koin itu menggunakan Bitcoin guys, sebelum adanya stablecoin seperti sekarang ini guys. Jadi banyak sekali yang berspekulasi ya kita convert aja dengan Bitcoin guys. Oke, kita lihat lagi berita yang terjadinya kehancuran stablecoin ini ya, bisa dibilang nih karena investor ini bisa bilang tergesa-gesa tuh ya, bergegas untuk memindahkan uangnya sekitar beberapa jam setelah regulator dari SVB ini di tengah pelarian bank yang memiliki hubungan dengan kripto. Makanya ya mungkin panik gitu guys ya, bisa dibilang panik selling lah ya. Coba sekarang kita lihat fundamental dari si USDC ini guys. Nah, kalau kita baca di sini ya, apa itu si USDC atau USD coin ini? USD coin dikenal dengan simbol USDC, adalah stable coin yang dipatok ke dolar Amerika Serikat dengan basis 1:1. Jadi setiap unit cryptocurrency yang beredar didukung oleh $1 yang disimpan sebagai cadangannya dalam bentuk campuran uang tunai dan obligasi Treasury Amerika Serikat jangka pendek, Consortium Center, yang ada di balik aset ini. Ini mengatakan USDC diterbitkan oleh lembaga keuangan yang diatur. Nah, stablecoin ini awalnya diluncurkan secara terbatas itu pada September 2018. Nah, sederhananya USD coin adalah uang digital untuk era digital, dan stablecoin dirancang untuk dunia di mana transaksi tanpa uang tunai menjadi lebih umum. Ya, jadi intinya sebagai pengganti mata uang asli guys ya, dalam bentuk kripto guys. Dan ini sebenarnya kenapa banyak orang mempercayai ini adalah salah satu stablecoin yang bagus ya, karena ini di backup oleh dolar asli gitu ya. $1 asli, setiap satu USDC itu di backup oleh $1 asli yang sebagai cadangannya, dan juga disimpan dalam obligasi Treasury Amerika Serikat jangka pendek guys. Jadi banyak sekali sentimen bahwa USDC ini adalah salah satu stablecoin terbaik. Tapi akhirnya apa yang terjadi sekarang guys, ini membuat orang panik ya. Ini gila sih, menurut gue ini gila sih. Makanya ini terjadi trending sih, wajar gitu guys ya. Kalau kalian punya pendapat, karena gue di sini bisa dibilang buru-buru ya, nggak gue riset panjang ini untuk breaking news ini. Kalau kalian punya pendapat lain mengenai USDC ini, silahkan komentar di bawah guys ya. Nah, sebelumnya guys, gue ingin berbagi informasi nih buat teman-teman yang suka trading. Ini ada sebuah peluang yang besar buat kita untuk mendapatkan berbagai hadiah besar guys. Ini hadiah utama yaitu $10.000 berupa USDT ya, bukan USDC guys ya. Tenang aja. Terus ada 3 motor Yamaha, juga ada 3 iPhone 14 nih. Terus ada 5 Smart TV dan juga ada token senilai $31.000. Wah, ini besar banget ya. Ini hanya
untuk orang Indonesia, Filipina, dan Thailand aja guys. Jadi sorry buat teman-teman penonton gue dari Malaysia, sorry gak bisa ikutan. Nah ini acara ini berakhir 19 hari lagi guys. Jadi silahkan mulai dari sekarang, kalian cek ya. Linknya ada di deskripsi di bawah untuk kalian ikuti peluang untuk mendapatkan hadiah ini. Dan kriteria partisipasi yaitu ya seperti yang gue bilang tadi, dari orang Indonesia, Thailand, dan Filipina. Terus juga telah melakukan sertifikasi atau KYC, dan silahkan melakukan deposit, total deposit minimal di atas $50 guys ya. Dan syarat ketentuan silahkan kalian cek di sini ya, lengkapnya di deskripsi di bawah, silahkan cek aja guys. Nggak ada salahnya, depositnya juga kecil. Dan ya semoga info ini juga bermanfaat. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, peace. Rich, spell it like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich.